Media Belanda Voetbal Premier mengonfirmasi PSSI telah mengontak bek Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Goijer, untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Menurut Voetbal Premier, PSSI sangat berharap bek 20 tahun ini bersedia menjadi WNI. PSSI kini telah menghubungi Tristan Goijer. Berdasarkan sumber yang diterima, Indonesia berharap dapat meyakinkan pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tulis Voetbal Premier. PSSI telah mendekati Tristan Goijer semenjak masih dipimpin Mokamad Iriawan. Saat itu, Tristan Goijer didekati untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun, semakin kesini, sinyal Indonesia mendapatkan bek serbabisa ini semakin terang. Medio Agustus 2024, Tristan Goijer mengaku kepada Yusa Nugraha telah dihubungi PSSI. Sayangnya, pendekatan disinyalir terhenti karena Tristan Goijer mengalami cedera lutut parah. Akibatnya, pemain yang baru saja mendapatkan kontrak hingga 2029 dari Ajax Amsterdam ini mengalami perawatan dari Agustus 2024 hingga Februari 2025. Jika berhasil dinaturalisasi, Tristan Goijer merupakan tambahan tenaga bagi timnas Indonesia di sektor pertahanan. Kebijakan naturalisasi PSSI yang menyasar sejumlah pemain di Belanda rupanya mematik reaksi dari publik di sana. Sejumlah netizen Belanda mulai tunjukkan reaksi negatif. Terbaru, PSSI disebut tengah merayu pemain pinjaman Ajax Tristan Goijer. Laporan dari Voetbal Premier, Goijer besar kemungkinan akan menerima tawaran PSSI untuk jadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kabar ini mematik komentar negatif netizen Belanda. Mereka meminta Goijer untuk menolak tawaran dari Indonesia karena ia bisa menembus tim senior Belanda. Saya benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan rata-rata penggemar sepak bola Indonesia tentang ini semua. Apakah mereka memuji hal tersebut karena peningkatan kualitas ataukah mereka secara diam-diam menganggap ini semua kebijakan aneh? Tulis salah satu netizen. Meski begitu, ada juga yang mendukung keputusan pemain untuk membela timnas Indonesia. Nama Tristan Goijer terus diisukan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Tristan adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Sayangnya, musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Di klubnya saat ini, PEC Zwolle, Tristan Goijer biasa bermain di bek kanan. Akan tetapi, dia juga bisa diposisikan sebagai bek tengah atau kiri. Kini di tengah isu itu, pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders mengunggah postingan mengenai sosok keturunan Maluku tersebut. Sebelumnya, pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut santer dikabarkan dihubungi PSSI baru-baru ini. Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan duet Bang J. Keduanya Jay Itzes dan Jayden Oosterwolde. Jay Itzes merupakan pemain naturalisasi asal Belanda. Ia kini dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Seperti Jayden Oosterwolde layak dipertimbangkan untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Jika Jay Itzes mengisi bek tengah, Jayden Oosterwolde bisa mengisi bek kiri. Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Secara rekam jejak karier, Jayden Oosterwolde memiliki rekam menawan dengan pernah bergabung FC Twente, Parma hingga terkini jadi andalan di Fenerbahce. Kabarnya, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur sudah menemui dan berbicara dengan sang pemain di Turki. Ia memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Jurnalis ESPN asal Belanda, Kees Kwakman, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang meremehkan timnas Indonesia. Komentar kontroversialnya memicu reaksi keras dari warganet Indonesia yang merasa bahwa pernyataan tersebut tidak menghargai perjuangan timnas Garuda. KS Kwakman menyampaikan opininya setelah menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Meskipun demikian, Kwakman tetap menganggap pertandingan tersebut tidak menarik.
Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya lebih memilih bermain remi bersama putrinya daripada menonton pertandingan yang menurutnya tidak layak berada di level Piala Dunia. Saya justru berharap putri saya mengajak main remi saja. Tentu saya menghargai perjuangan para pemain itu, tapi level permainannya jauh dari standar Piala Dunia, paparnya. Pernyataan tersebut diperparah dengan komentarnya yang menyiratkan bahwa Piala Dunia akan menjadi kurang menarik jika timnas Indonesia lolos ke turnamen tersebut. Setelah komentar tersebut tersebar luas, warganet Indonesia bereaksi dengan kemarahan. Banyak yang menganggap bahwa Kwakman tidak menghormati kerja keras timnas Indonesia. Akibatnya, akun Instagram Kwakman dilaporkan hilang setelah mengalami serangan bertubi-tubi dari warganet tanah air. Setelah menuai banyak kecaman, Kees Kwakman akhirnya memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Ia menegaskan bahwa maksud dari komentarnya telah disalahartikan dan diterjemahkan dengan cara yang berbeda di Indonesia. PSSI memberikan tanggapan mengenai pemain FC Utrecht Miliano Jonathan yang dirumorkan menjadi calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Hal itu diutarakan Exco PSSI Arya Sinulinga melalui akun Instagram pribadinya. Sampai hari ini kami belum ada. Memproses dokumen-dokumen juga belum sampai. Ya sedikit meluruskanlah supaya jangan ada isu-isu, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya dikabarkan, Miliano Jonathan yang terbang dari Belanda ke Jakarta bersama orang tuanya beberapa waktu lalu dikait-kaitkan bakal menemui PSSI terkait proses naturalisasi. Miliano Jonathan diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek, ibu dari ayahnya, yang dikabarkan berasal dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathan lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Disebut-sebut bisa menambah daya gedor timnas Indonesia di lini depan apabila dinaturalisasi. Sejauh musim ini sudah ada 11 gol yang dicatatkannya dari 28 pertandingan dan terdapat 4 assist. Seluruh gol dan assist tersebut dicatatkan saat masih menjadi bagian dari SBV Vitesse, tepatnya pada kompetisi kasta kedua di Belanda, Eerste Divisie, hanya dari 19 laga. Sedangkan untuk FC Utrecht ataupun Jong Utrecht, belum ada gol atau assist dari 9 penampilannya. Secara keseluruhan, Miliano Jonathan main 40 kali di Vitesse Senior, dengan catatan 11 gol dan 4 assist. Untuk FC Utrecht ada 8 duel tanpa gol dan assist. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda Danny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Voetbal Premier, Danny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Danny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina dan tandang ke markas Jepang.